Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Karmila dari 12 IPA 1. Pada kesempatan ini saya akan sedikit bercerita tentang sejarah Islam yang berjudul Masa Kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah, kepemimpinan Islam digantikan oleh Khulafaur Rasyidin yang diawali oleh Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun mulai dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama menggantikan peran Rasulullah dalam memimpin negara dan umat Islam. Waktu itu, daerah kekuasaan Islam hampir mencakup seluruh semenanjung Arab. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar telah menorehkan sejarah besar dalam sejarah panjang peradaban Islam di dunia. Ia berperan dalam mengajukan kembali suku-suku yang berusaha melepaskan diri dari Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. As-Siddiq berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis kitab suci Al-Quran, serta perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ketika diawali pemerintahannya terjadi sejumlah kekacauan dan pemberontakan, muncul orang yang murtad, orang yang mengaku nabi, dan para pembangkang membayar zakat. Dari Aisyah, ketika Rasulullah wafat, kemungkinan merajalela. Orang-orang Arab murtad dan para sahabat Ansor menyerpal jika saja yang dialami oleh ayahku dilimpahkan ke atas gunung-gunung yang kokoh, niscaya hal itu akan menjadikan gunung-gunung itu meletus. Tidakkah mereka berselisih dalam suatu masalah, kecuali ayahku datang menyelesaikannya? Mereka menganggap bahwa ketika Nabi wafat, maka kesetiaanku yang hilang, sehingga tidak perlu akan memeluk agama Islam. Dari Abu Hurairah, demi zat yang tiada dia, jika bukan karena Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah, Allah tidak akan lagi disembah. Memerangi keyakinan, tetapi karena adanya pembangkangan politik, tidak mau tunduk dan pada kekuatan Islam, keberhasilan pasukan Islam menumpas semua jenis pembangkangan, menumbuhkan kesadaran musuh-musuh Islam, bahkan kekuatan militer umat Islam. Banyak suku orang yang dengan sukarelawan mengintegrasikan diri dengan Islam. Di sisi yang lain, secara internal menguatkan jalinan ukhuwah para sahabat setelah perselisihan akibat perbedaan pandangan politik dalam penentuan khalifah pertama. Di samping ijtihad politik secara masif, Abu Bakar memberikan perhatian yang besar pada urusan kaum muslim. Prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Abu Bakar memberikan perhatian yang besar pada urusan kaum muslim. Prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan beliau dipraktikkan dan meneladani Rasulullah SAW. Dia mendirikan lembaga Bait al-Mal atau lembaga keuangan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Juga mendirikan lembaga peradilan yang dipimpin Umar bin Khattab. Selain itu, kebijakan Abu Bakar yang patut dikenang jadilah inisiatif beliau untuk mengumpulkan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.